Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sowan lagi sareng-sareng Pak Demul. Alhamdulillah. Ini tadi keseharian di jalanan mulai dari pagi. Nah, kebetulan tadi mampir ke yang saya tahu namanya Cak Rohim. Cak Rohim ini sejak saya kecil sampai sekarang, Cak Rohim jualan es yang sama dengan waktu saya masih kecil. Dia nggak pernah jualan macam-macam, cuman ya saya kecil SD itu masih umur 10 tahun sampai sekarang sudah 50 tahun, ini 40 tahun ya, dengan anak 4 dan seterusnya, ternyata ya masih eksis tetap. Nah, kemudian saya jadi teringat banyak cerita-cerita di kampung itu, orang-orang tua yang hampir bertahun-tahun beliaunya itu hanya di musola kecil, bagian adzan, hanya bagian itu ya dengan suara yang seperti itu. Ternyata di kemudian hari setelah dikubur beberapa tahun kemudian itu jasadnya masih utuh. Nah, kira-kira apa keistimewaan orang-orang seperti itu? Seperti mungkin tadi penjual Cak Rohim itu tidak pernah berpindah dari usahanya. Terus sama orang yang biasa adzan di musola, orang tua dulu itu beberapa tahun kemudian jasadnya masih utuh. Ya itu mungkin saya jadi ingat Sirtan Waton utuh mayite. Nah, sementara jarang kami dengar. Ya mohon maaf, bukan berarti atau kami yang tidak tahu, orang-orang yang mungkin dibilang ya mungkin sering berikan ceramah atau apa, itu yang jasadnya itu atau apa, itu kira-kira apa faktor orang yang biasanya sekedar biasanya cuman adzan tapi itu dilakukan bertahun-tahun? Ya, boleh jadi dia adalah kekasih Allah yang memang ya Allah tutupi dari pandangan manusia pada umumnya, karena orang-orang suci atau orang-orang yang dekat dengan Allah itu seringkali atau kebanyakan selama hidupnya itu kurang seberapa dihormati atau kurang seberapa dianggap baik atau mulia dan seterusnya, padahal dia adalah hamba Allah yang benar-benar qanaah dan tidak melakukan maksiat, tidak pernah berkeluh kesah, benar-benar nerimo ing pandum. Apa karena saya orang gitu itu mungkin kalau dibilang bisanya adzan ya bisa adzan, cuman suaranya juga pas-pasan, tapi melakukannya secara bertahun-tahun itu. Nah, benar, kelanggengannya itu istiqomah fi ta'at. Sekecil apapun kebaikan, jika kita mampu melakukan hingga tidak ada yang menghentikan kecuali maut, nah itu benar-benar kebaikan yang luar biasa. Termasuk yang tolabul halal Cak Rohim jualan es tadi itu ya, itu tolabul kan halal. Sering dari kalimat yang keluar dari orang-orang seperti itu, saya yakin pendidikannya sangat rendah, tapi apa ya, kayak sumelehnya nerimo ing pandume atau istilahnya apa, itu banyak kalimat-kalimat yang kita aja yang sekolah nggak bisa keluar kalimat-kalimat seperti karena kalimat-kalimat itu keluar dari
perjalanan hidupnya atau pengalaman hidupnya yang dilandasi dengan keimanan. Sehingga, iya, jadi mohon maaf saya nyambung Cak Wahab tadi ya. Kebetulan kami sama Pak Deson kemarin dari Jogja ya. Kebetulan di hari terakhir itu saya juga sengaja nggak makan di hotel ya, karena ya sudah jenuh lah dengan menu yang ada. Kemudian rasanya kalau ke Jogja tidak makan gudeg nggak afdol, Gus. Ya. Nah kebetulan saya itu jalan nggak jauh dari hotel kami itu ada orang jual gudeg, sudah sepuh kayaknya. Nah setelah kami diskus sambil nunggu menu datang ini, ternyata dia 25 tahun ya. Sudah turun-temurun, dan dia sendiri menjual ini sudah 25 tahun ya. Jadi sejak dia masih muda. Saya tanya, gimana Bu omsetnya seperti ini? Nggih, tebe nampun kula syukur tasih saged sadian. Masih kados ngeten. Ya. Nah, kata-kata yang keluar dari penjual gudeg yang sangat sederhana, kebetulan namanya Bukasi, bilang kula niki dikasih Gusti Allah, makanya kula trimo mawon. Kayak cara tadi juga seperti itu, jadian luar biasa itu. Ya, sancane ditakdir ngene, dilakoni. Mereka sudah sangat terbiasa menisbatkan segala perbuatan atau semua keadaan yang dialami itu dinisbatkannya benar kepada Allah, dibanding kita atau orang-orang yang berpendidikan tinggi seringkali menisbatkannya kepada dirinya sendiri, sehingga sombong, bangga diri. Kalau tidak tercapai harapan, tidak sesuai keinginan, keadaan yang tidak bersahabat, berkeluh kesah atau menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan ini. Beda dengan orang-orang yang seperti Abah Mul ceritakan tadi itu, yang seperti Ustaz Wahab tadi juga, mereka lebih sering dan lebih terbiasa menisbatkan atau menyandarkan atau menggantungkan segala keadaan itu pelaku sejatinya adalah Allah. Nah, ini kan keimanan yang luar biasa. Bukankah Gus, itu bukan apakah mereka tidak mencoba untuk istilahnya gini, ya memang istiqomah di jalannya itu loh. Padahal kan yang saya pahami, kita harus melepaskan diri dari suatu keadaan yang tidak enak. Hanya kita extra effort untuk berusaha mencari yang lain yang lebih baik, gitu. Ya. Ya, apa nih? Itu maksud dalam ngeten. Apakah dia orang semacam itu tidak hanya segera pasrah wis ngene gitu? Bukan, mereka sudah merasa lebih dari cukup. Masih kayak ngono. Iya. Jangan diukur oleh Abah Mul yang pebisnis, yang sering keluar kota dan lain sebagainya dan seterusnya. Beda. Karena ya semua itu kembali kepada bersih tidaknya hati atau sehat tidaknya jiwa seseorang. Mungkin menurutnya itu sudah lebih dari cukup, terus nggak mau ngoyo karena melihat kanan kiri atau saudaranya atau temannya mengalami setelah jaya terus jatuh atau bagaimana, mungkin itu sudah diambil pelajaran sehingga lebih memilih oponane nyatane masih ke Joko sampai dua anak papat. Ya iso ae ono ae. Nah, itu yang dipilih. Dan apakah orang-orang yang dicontohkan oleh Kak Wahab sama saudara Mulkong ini, apakah termasuk bagian daripada orang yang mendapat petunjuk
sangat mungkin, sangat mungkin. Ini begini, ini betapa banyak manusia, betapa banyak hamba-hamba Allah yang hubungannya dengan Allah sangat baik dan dekat, bahkan sebagian menjadi kekasihnya, namun di mata manusia orang-orang itu, kekasih-kekasih Allah itu dipandang rendah atau tidak punya kedudukan satu sosial dan lain sebagainya. Banyak sekali yang seperti itu. Iya, di orang-orang seperti itu malah kecenderungan infak sedekahnya itu luar biasa, bagus. Ada dari mereka itu sehari dia cukup butuh 100.000. Jika keuntungannya itu 125, yang 25 pasti dimasukkan ke kaleng masjid. Nah ya, itu kan jika dapat 150, yang 50.000 dimasukkan ke kaleng masjid. Dia hanya butuh 100 karena untuk keluarganya aja. Saya itu juga kan pernah, hebat sekali itu. Saya pernah baca artikel itu. Jadi ada seorang penjual tempe buta lagi, ya, dia tahu, oh ini bukan hak saya. Nah pertanyaannya begini Gus, pertanyaannya ini, saya nggak tahu hadis atau apa Cak Pong. Berusahalah seakan-akan kau hidup terus, ya, dan ibadahlah seakan-akan kau mati besok. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Urusan dunia berbuatlah, bekerjalah seakan-akan kau hidup selamanya, alias nabungo. Kalau urusan akhirat, dan berbuatlah untuk akhiratmu. Dan ketika engkau berbuat untuk akhiratmu, hendaknya engkau seakan-akan besok mati. Nah, pertanyaannya begini Gus, yang saya pahami, bekerjalah seakan-akan terus. Berarti kan di sini kita harus bekerja hard work, workaholic, harus kerja keras. Iya, bagi yang masih siang hari itu untuk dunia. Bagi yang siangnya ini sudah untuk akhiratnya, malam juga untuk akhirat, dia enggak seperti itu. Ya kayak orang muadzin tadi itu. Iya, itu siang malamnya sudah untuk akhirat. Jadi dikiaskan dengan penjual tadi itu, saya mengambil persamaannya, mereka sama-sama menekuni di bidang di ketekunannya masing-masing, di istiqomahnya masing-masing, sehingga apakah orang-orang seperti itu, kalau ini mungkin muadzin padahal ya pun cara dari sisi pemahaman keagamaan secara tekstual ya, hampir kurang lah. Jadi kalau dikatakan tapi istiqomah 5 waktu untuk azan ini, ya itu kan benar-benar ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, didudukkan di kedudukan yang mulia, yaitu menjaga 5 waktu di musola atau masjid itu. Iya. Ini kan didudukkan di kedudukan mulia di sisi Allah. Kemudian yang tolabul halal tadi kan juga begitu. Ya, iya. Apa karena di tolabul halalnya itu tidak jarang dari mereka itu akhirnya anaknya atau entah cucunya akhirnya ya jadi sarjana, jadi orang besar dan lain sebagainya. Karena rezekinya halal dan barokah, dia tidak mau curang, tidak mau nakalan, tidak mau yang tidak halal. Terus kalau sehari itu dapat rezeki lebih, yang lebihnya ini dikasih-kasih. Itu banyak yang seperti itu. Ditawari tempat lebih baik juga nggak mau gitu. Iya. Mungkin Gus dijelaskan lebih gampang lagi tentang bekerjalah seakan-akan kamu hidup. Ini dalam mohon maaf. Beban kami adalah you have to workaholic. Kamu harus bekerja keras supaya kamu lebih dari yang lain itu loh Gus. Terus pun ini Gus. Oh, nggak ada supaya lebih dari yang lain, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh membandingkan dengan orang lain. Dalam tasawuf kita dilarang membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu bagian dari syirik. Ngapunten Gus, ini nggih salah satu nggih nyambung kali ini. Ada seorang ibu tua itu biasanya itu jalan ke Ampel, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Setiap ada anak kecil yang
mainan, kadang-kadang nekeran apa itu suruh berhenti, dikasih uang, kadang-kadang dikasih yang kecil dikasih kopiah, yang perempuan yang kecil itu dikasih kerudung. Setelah itu tiap hari kadang-kadang ya ikut ngaji, kadang-kadang enggak. Setelah itu sudah tua meninggal, itu jasadnya juga utuh. utuh, Ya, kayak gitu. ules dan jasadnya itu utuh. Lah iya. Apa itu termasuk yang seperti itu tadi yang Iya. dikasih oleh Allah itu? Iya, utuh ulese uga mayite, utuh mayite uga ulese itu tanda kuat bahwa beliau itu mati husnul khotimah dan derajat keimanannya sempurna sehingga dipilih atau menjadi salah satu wali Allah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Karena hadis Nabi menjelaskan binatang tanah ini tidak akan memakan daging para nabi dan para wali. Oh. Alias nggak berani mereka, nggak wani mangan anu sehingga utuh, Sungkan. hormat. Bahkan saules-ulese melok kak wani di anu dipangan diotek. Itu menjadi tanda yang kuat bahwa yang bersangkutan adalah hamba Allah yang sesungguhnya, walaupun yang kita tahu kehidupannya sepertinya Sangat biasa saja. sederhana. sangat sederhana. Tapi jika kita perhatikan seksama, kesederhanaannya begitu itu, satu, dia telah diamankan oleh Allah dari berlaku maksiat, telah diamankan dari merugikan orang lain, menyalahi, menzalimi dan seterusnya. Kemudian setiap ada kesempatan berlaku baik, menolong orang, bersedekah dan sebagainya, dia semangat terus seperti itu hingga meninggalnya juga saksinya semua mengatakan baik dan seterusnya. Bahkan utuh mayite uga ulese itu kan baik sekali itu.